Pati, jursitnusantara.com. Gerakan Masyarakat Peduli Pertanian GNNP adakan aksi unjuk rasa demo dengan mendatangkan ratusan dump truck di depan kantor Pemda Kabupaten Pati. Mereka meminta kejelasan tentang regulasi penataan lahan pertanian, karena penataan lahan pertanian yang dianggap galian C dianggap sangat membantu pertanian dalam memberikan lahan yang produktif dan meningkatkan perekonomian yang masyarakat. Tanggal 26 September tahun 2024. Aksi yang diikuti oleh ratusan peserta diterima oleh DPRD Kabupaten Pati, diwakili sekira 20 orang ditemui oleh Ketua Sementara DPRD Pati Ali Badrudin di gedung DPRD Kabupaten Pati. Sementara itu orasi demi orasi terus menggema di luar gedung. Dengan kawalan ketat oleh pihak kepolisian, aksi berlangsung dengan kondusif. Jadi kami mohon pada Bapak yang terlibat di sini yang hadir, kami minta solusi terbaik seperti apa. Mengenai armada kawan kami, ada 5 armada yang ditahan oleh kepolisian saat ini, yang telah ikut ataupun memuat lemah sawah Pak, pada di Jakenan. Jadi saya mohon kepada Bapak, tolonglah kami Pak. Kami itu hanya sekedar mencari nafkah buat anak istri. Kita itu istilahnya gimana ya Pak? Mungkin Bapak tahu sendirilah. Karena kalau kita tidak bekerja, kita pun tidak makan. Anak istri kita, bahkan pendidikan anak kita juga tidak akan berlangsung. Jadi tolong, mohon untuk Bapak Haji Ali Badrudin, Ketua Sementara, dengarkanlah permohonan kami sebagai sopir dan truk se-Kabupaten Pati, Pak. Mohon maaf, kita telah mendatangkan massa ataupun kawan-kawan kami untuk melakukan demo pada hari ini karena kami peduli Pak, solidaritas. Kita itu sakit bersama, makan bersama Pak. Jadi karena adanya solidaritas dan se-Kabupaten Pati. Terus terang aja Bapak-bapak yang hadir di sini ya, kalau memang saya itu ada solusinya pasti tak buatkan solusi. Kalau memang ada aturan yang memperbolehkan membuat satu aturan turunan yang namanya perda, kalau ada patokan yang pasti tak buatkan. Dan penambangan ini kan izinnya itu di provinsi Bapak. Nanti ada SDM nanti yang memberikan penyampaiannya. Nah, izinnya di provinsi, ya, bukan di kabupaten. Kami ini hanya kami yang ada di Kabupaten Pati ini hanya istilahnya kedunungan keceplotan toh Bapak Ibu. Tapi orang itu apa-apa nih, kayak jalan rusak, saya mesti DPR Pak. Kalau mesti DPR kayak gagal kan gitu ya, jalannya rusak. Tapi hasilnya itu provinsi Bapak. Tapi Bapak Ibu juga tidak salah. Khususnya petani mau natal lahannya tidak bisa karena terbentur aturan. Nanti biar SDM memberikan keterangan nantinya, memberikan keterangan bagaimana jangan-jangan SDM ini melempar sesuatu ya tergantung pemerintah daerahnya kan gitu. Yang memperbolehkan tergantung pemerintah daerahnya itu regulasinya di mana? Kalau pemerintah daerah itu memperbolehkan membuat satu aturan yang mana penataan lahan itu dikeluarkan oleh Pemda tingkat 2. Nanti saya tak komunikasi dengan Pak PJ Bupati agar mengeluarkan aturan yang memperbolehkan penataan lahan. Ya nanti akan diberikan satu gambaran dari SDM, dan SDM melempar ya tergantung pemerintah daerahnya itu, namanya itu melempar bulan panas. Ya, kita cari solusinya. Kalau di kabupaten lain solusinya bagaimana? Baik-baik dengan aparat dari SDM yang dilakukan itu, atau dijembatani SDM mungkin kalau memang itu memang realnya itu untuk penataan lahan, solusinya ya begini di bawah tangan atau bagaimana ya dilakukan. Yang penting tidak merusak lingkungan kan gitu. Kalau yang penting perusahaan harus berkomunikasi yang baik antara SDM dengan APH Pak.
Kami hanya bisa memberikan satu pendapat atau gambaran, karena saya meyakini saya tidak bisa mengeluarkan satu regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua sementara yang menghormati Bapak dari UPG yang menghormati Bapak-bapak dari perwakilan BNPB yang kami hormati juga apa yang disampaikan Pak Menko tadi. Memang tanah itu ada yang tinggi, ada yang bawah atau yang rendah. Jadi memang untuk mendapatkan air baik dari sumber maupun dari tanda hujan memang agak berbeda. Jadi apakah itu sudah dilaksanakan untuk pengerasan itu, Pak? Terus lahannya itu gimana? Sudah dilaksanakan atau belum? Sudah, Pak. Sudah, ya? Sudah. Ya. Akan tetapi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, regulasinya juga harus ada. Saya juga kemarin juga begitu, Pak. Perda. Ya. Misal saja ya tentang PKL, tentang pariwisata, ya. Tentang APBD ya, kami ada pedomannya, ada aturan turunnya ya, baik Perpres maupun undang-undang ada. Nah, tentang pengisian perangkat kita buat satu perda ya ada aturannya, Pak. Ini kita kan tidak punya aturan turunnya. DPRD membuat satu aturan yang memperbolehkan penataan lahan ya. Misalkan dalam perda itu kita tidak punya turunannya. Tapi Bapak itu juga tidak salah, karena kepengen menata lahannya ketika lahan tidak produktif, akan ditata menjadi produktif. Kan gitu. Kemudian yang punya dam nggak mocok, mocok juga salah juga itu. Oh, memang kita juga diwajibkan untuk usaha, untuk mengisi perut, ya kan? Tapi jangan sampai kita itu bertentangan dengan hukum. Kalau kita bertentangan hukum, ya, yang namanya apa? Orang menata lahan itu juga bukan, menurut saya bukan kejahatan parsial. Untuk ya ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Tapi kalau menurut saya harus ada satu negosiasi yang baik antara SPM dengan aparat penegak hukum, Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada satu regulasi yang memperbolehkan. Tapi saya ingat saya dulu ketika tahun 2020 itu pernah ada orang yang mengurus penataan lahan itu bisa, katanya. Saya itu dulu itu ada teman saya ngurus penataan lahan itu bisa. Ya dari provinsi, coba nanti dijelaskan oleh SDM. Ya sebelum SDM. Jadi ada yang namanya IUP. IUP itu ada eksplorasi, operasi produksi. Ini digunakan untuk komoditas batuan dan bukan. Kemudian yang kedua IUPK. IUPK ini digunakan untuk komoditas batuan dan bukan. Kemudian ada yang namanya IPR, izin ya pertambangan rakyat, kita paham. Kemudian SIPB, surat izin penambangan batuan, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan. Jadi itu yang diatur ketentuan di dalam Undang-Undang 3 ke masalah yang dikhususkan pada siang hari ini. Jadi mendasari dari Undang-Undang 3 tahun 2020, izin yang diatur di dalam ketentuan ada ditetapkan di dalam ketua sementara, Bapak Wakil Ketua sementara, beserta kita, Bapak Ibu beserta rapat audiensi terkait dengan regulasi penataan. Izin Bapak, jadi Mas Edi, Mas Dirba ini beberapa tempoh lalu sudah, atau Mas Dirba nggak ikut? Ikut enggak ya?
bagaimana regulasi terkait dengan sektor pertambangan. Tapi karena ini banyak peserta, saya akan coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan regulasi sektor bioteknologi. Yang pertama itu kami sampaikan bahwa dalam sejarah kita ada dalam hal ini mulai tahun Afrika kita sudah punya ada produktif, ada ikut. Tadi seperti yang Bapak sampaikan solusi bla bla bla, ada setengah hektar, tidak mungkin apa namanya. Ini solusinya apa? Minta solusi oleh kita, bagaimana solusinya teman-teman ini bisa penataan. Tadi disampaikan oleh Pak Hadi, prinsip bisa, karena asal tidak keluarkan itu tadi Pak ya, bisa penataan itu bisa asal hasilnya itu tidak dikeluarkan. Artinya itu saya juga belum paham keluar. Prinsip apa yang disampaikan teman-teman ini ada solusinya. Kalau memang solusinya harus begini, begitu, biar berbaik dengan ini, berbaik. Yang itu kita lakukan seperti yang ada di Kabupaten lain. Itu aja selesai.